Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni Aini Habibah. Ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Magelang, dan seluruh pengawas TPS se-Kabupaten Magelang. Tahapan pemilu dan pilkada 2024 telah usai. Saatnya mari kita mengawal bersama-sama hasil pemilu dan pilkada 2024 untuk Kabupaten Magelang yang lebih baik. Selanjutnya, kami mengapresiasi yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang atas partisipasinya dan dedikasinya dalam mendukung mengawal seluruh tahapan pemilu dan pilkada 2024 di Kabupaten Magelang. Cukup menggembirakan, pada pilkada 2024 angka partisipasi masyarakat mencapai 80%. Artinya ini menjadi titik awal yang baik untuk mewujudkan demokrasi di wilayah Kabupaten Magelang yang berintegritas dan bermartabat. Selanjutnya, kepada seluruh jajaran pengawas ad hoc yang telah berakhir masa tugasnya dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Magelang, kami ucapkan terima kasih untuk dedikasinya. Selanjutnya, mari kita kawal hasil pilkada dan pemilu 2024 di Kabupaten Magelang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, saya Muhammad Hafid, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Magelang. Mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan, Bapak Ibu Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Bapak Ibu Pengawas Kelurahan atau Desa, Bapak Ibu Pengawas TPS di seluruh wilayah Kabupaten Magelang pada pemilu dan pilkada 2024. Pahit, manis, asam dan getir, asin dan segala rasa telah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita kerjakan, tugas-tugas yang kita emban menjadi salah satu wujud atau bukti kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Juga tercatat sebagai salah satu amal jariah kita bersama. Ibu, Bapak, sahabat Bawaslu yang berbahagia, perlu kita sampaikan kepada khalayak bahwa Divisi Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten selain bertugas melakukan pengawasan secara umum pada gelaran pilkada dan pemilu, juga mengemban tugas atau amanah sebagai penanggung jawab: satu, rekrutmen ataupun pembentukan pengawas ad hoc penyelenggara teknis. Yang kedua, pembentukan pengawas ad hoc meliputi Panwaslu Kecamatan, pengawas kelurahan atau desa, dan juga pengawas TPS. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Magelang Divisi SDM, Organisasi dan Diklat juga bertanggung jawab atas pengawasan rekapitulasi tingkat kabupaten. Juga bertanggung jawab atas rapat pleno penetapan calon terpilih. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan merupakan salah satu bukti kecintaan kami kepada negara Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Rofikun,
menghaturkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengawas ad hoc se-Kabupaten Magelang, Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa, dan pengawas TPS se-Kabupaten Magelang. Integritas dan profesionalitas pengawas pemilu adalah harga mati, sehingga tugas Bapak Ibu sangat penting dalam proses pemilu maupun pilkada. Tugas pokok dan fungsi pengawas pemilu sebagai melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran adalah satu tarikan nafas yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk itu, kami mengaturkan banyak terima kasih atas semua proses pengawasan tahapan pemilu dan pilkada di Kabupaten Magelang. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah daripada tugas kita selaku pengawas. Dan itu menjadi tanggung jawab kita, meskipun secara formal bapak-bapak, ibu-ibu sudah tidak menjadi pengawas pemilu, namun integritas, profesionalitas harus tetap terjaga dan ditularkan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Magelang, sehingga kita optimis nanti demokrasi dan juga pemilu akan mencapai titik yang terbaik, khususnya di Kabupaten Magelang. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Chandra Yuga Kusuma, anggota Bawaslu Kabupaten Magelang sebagai Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Sebelumnya, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada jajaran Panwascam, jajaran PKD, jajaran PTPS, terutama yang bersinggungan dengan tugas dan kewajiban Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, khususnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Saat ini sudah penghujung purna tugas jajaran ad hoc Bawaslu Kabupaten Magelang. Saya pribadi mengucapkan permohonan maaf bila ada kesalahan, dan saya berpesan tetap awasi demokrasi selama 5 tahun ke depan, dan sampai jumpa di pemilu pilkada selanjutnya. Salam awas yogo magito-gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam awas, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, rangkaian pemilu 2024 sudah selesai. Begitu pula tahapan Pilkada 2024 sudah tuntas kita laksanakan bersama-sama. Dua agenda besar di tahun 2024 sama-sama sukses terselenggara. Tentunya ini adalah berkat kerja keras semua pihak, Bawaslu, KPU, beserta seluruh jajaran, pemerintah, Polri, TNI, dan juga partai politik dan segenap masyarakat, termasuk seluruh lapisan, seluruh elemen masyarakat. Kami mewakili lembaga Bawaslu Kabupaten Magelang mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Badan Ad Hoc Bawaslu, mulai dari Panwascam beserta sekretariat, kawan-kawan kami Panwas Desa, hingga ke pengawas TPS. Matur nuwun, terima kasih atas dedikasi, integritas, kerja keras, dan sumbangsihnya untuk pemilu dan demokrasi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap masyarakat di Kabupaten Magelang yang sudah bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi dan mensukseskan pemilu dan pilkada. Apakah tugas kita sudah selesai?
Tidak, kawan-kawan semuanya, kita punya tugas untuk mengawal demokrasi, untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Magelang. Mari bersama Bawaslu kita tingkatkan literasi demokrasi, kita edukasi masyarakat untuk pemilu demokrasi yang lebih baik di masa depan. Salam, awas, Siogo, Magito, Gito. Saya M. Harisudin, Magelang 3 Agustus 1982, usia di 43. Hobi saya adalah traveling untuk aktivitas sehari-hari. Selain sebagai pengajar, juga sebagai kepala madrasah di Lembaga Pendidikan Ma'arif di Komplek MI Koripan, Dawung, Tegarjo, Magelang. Untuk organisasi, selain di Lembaga Pendidikan Ma'arif juga organisasi kepemudaan. Sebagai penyelenggara, kami pernah melaksanakan amanah sebagai Panwaslu Kecamatan di tahun 2014, sebagai Ketua Panwascam di tahun 2019, dan sebagai Ketua di tahun 2024. Hal yang menarik dalam kancah pemilu di tahun 2024, di mana kami sebagai Ketua mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka mengayomi seluruh anggota Panwascam dan teman-teman Panwasdes. Sebagai Ketua mempunyai beban yang sangat berat dalam rangka memberikan suri tauladan, baik dalam hal tindakan maupun ucapan, baik itu di kepemiluan maupun di hari-hari biasa. Hal menarik lainnya, kami pernah melaksanakan komplain daripada penyelenggara maupun pengawas maupun peserta pemilu, di mana ada alat peraga yang mana harus kita turunkan sendiri, sehingga kami juga memanjat billboard baliho yang sangat tinggi didampingi teman-teman. Pesan untuk pemilu yang akan datang, untuk regulasi harus lebih jelas, di mana jauh-jauh hari harus turun untuk regulasi dalam rangka pedoman kita dalam pengawasan sebagai pengawas di kecamatan, agar lebih terarah dalam rangka menciptakan pemilu yang damai, jujur, dan adil. Mungkin itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nama saya Pamor Benus Wantoro, tanggal lahir saya 1 Mei 1990 di Kota Magelang. Hobi saya memelihara unggas, entah itu burung dan segala jenis macam ayam. Aktivitas saya sebelum menjadi Panwaslu Kecamatan, saya tidak memiliki pekerjaan tetap. Kalau orang-orang zaman sekarang sih menyebutnya freelancer. Saya sering bermain Instagram, TikTok, dan YouTube. Ya, semacam side job gitulah. Untuk kegiatan kemasyarakatan, saya aktif di organisasi kepemudaan Karang Taruna. Selain itu, saya juga masih menjalin interaksi dari sesama alumni Karisma atau keluarga besar mahasiswa Magelang. Ya, meskipun sesekali kopdar, tapi masih banyak aktivitas yang dapat kita lakukan di situ. Bermunculan dari anonim tanpa nama, dengan avatar yang itu saja. Menjadi penyelenggara pemilu selain periode ini 2023 sampai 2025 awal ini, saya pernah menjadi PPS pada tahun 2017 sampai 2019. Yang saya lakukan selama menjadi Panwaslu Kecamatan, terutama di Divisi Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas ini, ya menjalin silaturahim yang
jauh lebih erat daripada sebelumnya terhadap Forkompinjam dan juga tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Tegalrejo. Hal unik selama saya menjadi Panwaslu Kecamatan adalah membaca undang-undang. Ya, karena membaca undang-undang itu sungguh sangat membosankan. Bahasanya sangat formal dan sangat baku. Tetapi secara tidak langsung perlahan aktivitas seperti itu melahirkan cinta saya kembali terhadap hobi saya dulu, yaitu membaca. Pesan saya untuk penyelenggara pemilu maupun pemilihan yang selanjutnya untuk tetap menjaga integritas, karena integritas itu adalah yang terpenting untuk menjaga demokrasi Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aryawan, putra kedua dari 4 bersaudara yang lahir di Magelang 28 Oktober 1999 dan sekarang menginjak usia 46 tahun. Saya suka melakukan banyak aktivitas, terutama di luar ruangan yang bersinggungan langsung dengan alam, contohnya berburu dan pelihara burung. Di waktu istirahat saya suka mendengarkan kicauan burung sambil minum kopi. Kegiatan saya sebelum menjadi anggota Panwascam menjadi karyawan di Konveksi Juragan Pandang sebagai karting, serta ikut aktif dalam masyarakat sebagai anggota BPD dan berbagai kegiatan lain yang ada di desa saya. Dalam bermasyarakat dan bernegara, saya ikut andil dan berpartisipasi pada pemilu dan pemilihan mulai tahun 2009 sebagai KPPS, 2014 sebagai Panwaslu Desa, tahun 2019 sebagai Panwaslu Desa, tahun 2024 ini sebagai Panwaslu Kecamatan. Hal yang menarik ketika adanya pendaftaran PKD PTPS masih adanya permintaan dari orang-orang yang berkepentingan atau pejabat pemerintah untuk menerima rekom mereka. Tentu saja itu menjadi beban ketika kita kembali ke masyarakat. Tetapi sebagai anggota Panwascam kita harus melaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang terbaiklah yang kita pilih. Dan sebagai anggota Koordif Penanganan Pelanggaran dan Sengketa, saya harus bersikap adil dan netral ketika ada permasalahan. Sedikit pesan untuk pemilu yang akan datang, perbanyaklah sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat paham aturan-aturan yang berlaku. Bikinlah undang-undang yang jelas dan dengan sanksi kepada calon atau peserta pemilu, bukan hanya pelaku pelanggaran di tingkat bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Saya Irfan Hermanto, Ketua Panwaslu Kecamatan Mertoyudan. Panwaslu Kecamatan Mertoyudan selain bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan tahapan pilkada, kami juga telah membentuk 13 pengawas kelurahan atau desa atau panitia pengawas lapangan di Kecamatan Mertoyudan. Selain itu, kami juga telah membentuk sejumlah 160 pengawas TPS yang bertugas di 160 TPS di Kecamatan Mertoyudan. Dalam kegiatan kami rutin menyelenggarakan rapat atau pertemuan mingguan
di kantor kecamatan untuk berkoordinasi dan membahas tentang kinerja, tugas, wewenang, kewajiban, serta regulasi yang kami gunakan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pilkada di Kecamatan Mertoyudan. Pesan kami kepada jajaran pengawas maupun penyelenggara pemilu di masa yang akan datang, tetap bekerja secara profesional, berintegritas, berkapasitas, dan berkualitas. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nugraheni Mei Purwasari, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Sebagai bagian dari Divisi HP2H, kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan penting di wilayah Mertoyudan. Salah satunya adalah pembentukan pojok pengawasan. Pojok pengawasan ini kami bentuk untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan laporan maupun mendapatkan informasi terkait pemilu 2024 maupun pilkada 2024. Yang kedua, kami membentuk Desa Anti Politik Uang di Desa Pasuruan pada tanggal 14 September 2024. Harapan kami dengan terbentuknya Desa Anti Politik Uang ini, masyarakat dapat dengan berani menolak ataupun memberikan laporan kepada pengawas pemilu kecamatan terkait dengan politik uang yang terjadi di wilayahnya. Pesan saya kepada penyelenggara pemilu yang akan datang agar selalu menjaga integritas dalam melaksanakan tugasnya, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan. Perkenalkan, nama saya Francisca Anis Pratnya Paramita Angga, sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Pada pemilu dan pemilihan serentak 2024 merupakan pengalaman pertama saya sebagai penyelenggara pemilu, baik di pemilu maupun pemilihan serentak 2024. Selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024, Panwascam Mertoyudan selalu terlibat langsung dalam setiap tahapan pengawasan kampanye, baik yang memiliki STTP maupun non-STTP. Panwascam bersama pengawas kelurahan desa dan jajaran pengawas tempat pemungutan suara selalu bersama-sama juga dalam menertibkan alat peraga kampanye. Dalam pemilihan serentak 2024 ini, kami berhasil menertibkan sebanyak 2.522 APK. Pada tanggal 5 November 2024, kami mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten Magelang untuk melakukan musyawarah penyelesaian PSAP. Puji Tuhan, seluruh proses musyawarah dan penggeseran APK dapat berjalan dengan lancar. Dari pengalaman yang saya dapatkan selama pemilu dan pemilihan 2024, saya berharap jika nanti pada saat pemilu dan pelaksanaan 5 tahun yang akan datang, penyelenggara pemilu dan pemilihan juga dapat bekerja secara profesional dan menjaga integritas, agar pelaksanaan pemilu dan pelaksanaan pemilihan 2029 dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Dan jika ada kesempatan dan rezeki, kami berharap tim Panwascam Mertoyudan juga dapat bergabung kembali di dalam pemilu dan pemilihan 2029. Salam awas. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Hal-hal menarik yang kami temui dan rasakan selama menjadi Panwascam
Saya Nursetio Iswandani, Ketua Panwaslu Kecamatan Mungkit, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi. Ini adalah kali pertama saya ikut tergabung dalam penyelenggara pemilu, khususnya menjadi seorang pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuson Gorobin, anggota Panwascam Kecamatan Mungkit, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Tepat tanggal lahir saya Magelang, 28 Januari 1973. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Perkenalkan, saya Bambang Sugiarto. Saya merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Mungkit yang bertugas di divisi HP2. Selain itu, saya juga berprofesi sebagai guru di Madrasah Sanawiyah dan pelatih. Sebagai seorang guru, saya mendidik generasi muda agar memiliki wawasan luas, nilai-nilai kejujuran, serta tanggung jawab. Sedangkan melalui profesi saya sebagai pelatih renang, saya membantu anak-anak di dalam mengembangkan kemampuan fisiknya, sekaligus menanamkan kedisiplinan dan semangat kerja pantangannya. Dalam tugas saya di Panwaslu Kecamatan Mungkit, Divisi HP2H, saya bertanggung jawab dalam memastikan transparansi informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, dan menjaga hubungan baik dengan lembaga-lembaga terkait. Banyak sekali ilmu serta pengalaman yang saya dapatkan. Tentunya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Kecamatan Mungkit tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan struktur organisasi yang solid. Kami Panwaslu Kecamatan Mungkit memiliki 3 anggota komisioner, jajaran sekretariat yang terdiri dari koordinator sekretariat, 2 staf PNS, 3 staf teknis, serta kami memiliki 16 jajaran pengawas kelurahan desa, serta 109 jajaran pengawas TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Arianti. Saya dari Panwaslu Kecamatan Mungkit. Saya sebagai staf keuangan. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Effendi. Saya anggota dari staf Panwaslu Kecamatan Mungkit, membidangi sumber daya manusia dan organisasi. Hai, saya Ulan Rahmawati. Saya staf teknis Panwaslu Kecamatan Mungkit yang membidangi bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Di sini kerja saya mendampingi komisioner bagian penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Halo, perkenalkan nama saya Afrizal Ahmad Ziaulhaq. Saya dari Panwaslu Kecamatan Mungkit. Saya staf teknis yang membidangi divisi kehumasan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan Mungkit, baik komisioner, sekretariat, Panwaslu Kelurahan Desa, pengawas TPS yang bekerja dengan sungguh-sungguh, yang bekerja dengan sangat baik dalam mengawal serta mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kami, keluarga besar Panwaslu Kecamatan Mungkit, mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi mensukseskan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Perkenalkan, nama saya Mas Yudi.
Saya lahir di Magelang pada tanggal 5 bulan Juli tahun 1996. Pengalaman pekerjaan saya sebelum menjadi seorang pengawas kecamatan adalah kuli bangunan proyek. Pengalaman saya sebagai seorang penyelenggara pemilu adalah sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Borobudur pada periode pemilu 2024. Dan alhamdulillah saya masih dipercaya oleh Bawaslu Kabupaten Magelang pada periode pemilihan Pilkada 2024. Saya masih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Borobudur. Tantangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024 adalah bagaimana cara kita untuk menyamakan persepsi dari penyelenggara di pengawas, penyelenggara di KPU beserta jajarannya, penyelenggara kepada masyarakat. Suka duka sebagai seorang pengawas kecamatan adalah di saat proses pengawasan pada Pilkada 2024 adalah di cuaca atau di musim penghujan. Jadi yang menjadikan tantangan atau yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana caranya kita untuk menjaga kesehatan bersama. Pesan untuk penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang adalah tetap harus menjaga integritas serta transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia. Tetap semangat dan salam awas. Saya Aris Trianto, anggota Panwas Kecamatan Borobudur. Aktivitas sehari sebagai jurnalis. Pemilu dari tahun ke tahun semakin banyak tantangan, semakin berat. Menjadi Panwas bukan sekedar menjadi pengalaman atau tambahan. Oleh karena itu, sebagai Panwas ada 3 kunci sukses. Yang pertama, netralitas. Tidak memihak, tidak berkepentingan dengan peserta pemilu. Yang kedua, berani. Berani menegur, berani mencegah, berani menindak. Yang keempat adalah kejujuran. Jujur menyampaikan undang-undang, jujur menjaga peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti tagline dari Bawaslu, Satyam Pada Dharmantara. Berani menyampaikan kejujuran, berani menebarkan kebajikan demi suksesnya pemilu. Saya, Eni Sutresno, anggota Panwaslu Kecamatan Borobudur, lahir di Magelang, 7 Desember 1985. Kegiatan sehari-hari saya sebagai owner bimbingan belajar membaca AHE di Dusun Siguk, Desa Bumi Harjo. Di bidang jasa lainnya, saya juga sebagai owner arisan sembako baja Barokah Jaya Abadi di Desa Tegalarung. Saya juga aktif menjadi kader kesehatan di TPK, Tim Pendamping Keluarga Desa Tegalarung. Di PKK saya juga sebagai sekretaris Pokja 2 Desa Tegalarung. Saya juga sebagai bendahara Bank Sampah Sentra Bahtera di Desa Tegalarung. Untuk kegiatan organisasi, saya juga sebagai pengurus harian Fatayat NU di bidang dakwah. Saya juga sebagai alumni angkatan pertama Madrasah Fatayat di tingkat Kabupaten Magelang. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh sebagai penyelenggara pemilu, yaitu sebagai pengawas di wilayah Kecamatan Borobudur. Dengan melakukan banyak kegiatan yang berinteraksi dengan masyarakat luas, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Saya termotivasi untuk selalu mengupgrade diri dan pengetahuan saya dan berusaha untuk memantaskan diri menjadi seorang pengawas yang berani, berintegritas,
dan menjaga netralitas. Dengan menjadi pengawas, saya berkesempatan untuk mengunjungi banyak tempat di wilayah Kecamatan Borobudur. Borobudur sangat istimewa dan indah. Terima kasih atas kesempatan dan pengalaman yang sangat luar biasa ini untuk Bawaslu Kabupaten Magelang. Pesan dan kesan, perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci, tetapi karena adanya perbedaan membuat kita lebih berinovasi. Salam awas. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Sawangan membawahi 90 TPS yang terbagi dalam 15 desa dengan jumlah DPT 45.872 pemilih dengan presentasi kehadiran pemilih 83,11%. Adapun laporan pencegahan selama masa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 1.441 laporan. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Arditya Dwiatmoko. Saya lahir di Magelang 24 Maret 1997. Dalam pemilihan tahun 2024 ini, saya menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Sawangan atau Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data, dan Informasi. Selama menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Sawangan, hal yang pernah saya lakukan yang pertama, jelas, saya menjalankan tugas pokok fungsi menjadi anggota maupun ketua Panwaslu Kecamatan di wilayah Kecamatan Sawangan. Kami di Kecamatan Sawangan berupaya untuk mengedepankan pencegahan. Di antaranya kita mengirimkan surat imbauan kepada pihak-pihak terkait dengan pencegahan pelanggaran dalam pemilihan. Selanjutnya kami juga ada koordinasi atau kerjasama antar lembaga, lalu ada partisipasi masyarakat, dan tidak dipungkiri, memang suka duka menjadi pengawas itu seperti itu. Kita harus siap dibenci orang, kita harus siap dimaki orang, dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, kita tetap harus menegakkan demokrasi, kita harus terus menjalankan tugas tanpa henti. Salam awas. Nama saya Habibur Rahman. Saya lahir di Magelang pada 5 Februari 1992. Pada pemilu 2024 ini, saya mendaftar sebagai Panwascam Sawangan di Pilkada 2024. Posisinya kami menjadi anggota di Panwascam Sawangan, berada di divisi HP2H. Banyak hal yang sudah kami laksanakan, diantaranya adalah kami melakukan banyak sosialisasi terhadap elemen masyarakat. Selain itu juga kami banyak melakukan sosialisasi baik melalui media sosial, diantaranya juga aktif di Instagram maupun Facebook, dan juga tidak lupa di Panwascam Sawangan juga aktif menulis berita melalui kanal berita di web Bawaslu Kabupaten Magelang. Salam kenal, nama saya Herlambang Edi Nugroho. Tanggal lahir saya 21 September 1987. Saya juga diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi keluarga besar Panwascam Sawangan, dan kebetulan juga menjadi anggota komisioner yang menangani divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Selama saya bergabung bersama Panwascam Sawangan, saya bersama-sama dengan jajaran melakukan fungsi pencegahan dan juga fungsi pengawasan, termasuk kita juga mengawasi peserta pilkada maupun juga penyelenggara. Dalam hal ini adalah KPPS, PPS, dan juga PPK.
serta kita juga kami saya dan seluruh jajaran Panwascam Sawangan itu juga menjaga netralitas ASN, TNI, Polri. Pesan saya adalah tetap jaga kekompakan, tetap jaga komunikasi, perbanyak literasi, dan jaga integritas. Salam awas. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Siyogo Magito-gito. Salam awas. Nama Arif Zaini Ar-Rosyid, Pendidikan, Ilmu Pemerintahan Visipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Keguguran dan Ilmu Kependidikan Universitas Tidar, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Pekerjaan, Jurnalis SKH Kedaulatan Rakyat, Jurnalis Media Center Temanggung, Konten Kreator dan Jurnalis Promedia Bandung. Organisasi, semasa kuliah di HMI dan IMM dan kini, Presidium Kahmi Kabupaten Magelang, Bendahara PWI Kabupaten Temanggung, Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Aktivitas lain berbagi di bidang jurnalistik dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitasnya bisa diikuti di media sosial channel YouTube, Facebook dan Instagram @Zainia-Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Gunarto, lahir di Magelang 28 Oktober 1974. Alamat saya di Gendilan RT 1 RW 9 Kebon Bandungan, Magelang. Saya menempuh pendidikan terakhir di Universitas Muhammadiyah Magelang yang sekarang lebih dikenal Unima, lulus tahun 2002 dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Dari remaja saya punya hobi broadcast sebagai penyiar. Hobi menjadi pekerjaan buat saya sehingga dari tahun 1994 sampai sekarang masih menekuni dunia siaran dan manajemen radio. Terakhir saya mendirikan radio komunitas Koncon Deso di tahun 2015 dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Aktivitas lain dari tahun 2015 sampai dengan sekarang di BKAD atau Badan Kerjasama Antar Desa (ex-PNPM) yang bergerak di bidang pinjaman kelompok perempuan tanpa agunan sebagai sekretaris BKAD. Di kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan sebagai Ketua Layisnu Dusun Gendelan 2013 sampai sekarang, Bendahara Takmir Masjid Al-Amin Dusun Gendelan dari 2012 sampai sekarang, serta pengurus peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan kepemiluan yang pernah diikuti sebagai anggota Panwascam Bandungan dari unsur mahasiswa di tahun 1999, sebagai Ketua KPPS Pemilu 2004, di tahun 2013 dan 2014 sebagai anggota PPK Kecamatan Bandungan untuk Pilkada dan Pemilu Divisi Penghitsu. Di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sebagai Ketua PPK Kecamatan Bandungan, dan di tahun 2024 menjadi Panwascam Kecamatan Bandungan Divisi PP baik di Pemilu maupun di Pilkada. Sebagai anggota Panwascam kemarin, buat saya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait menjadi kunci dari kelancaran tugas kita sebagai Panwascam. Yang menarik, sebagai Panwascam kesan yang ditangkap oleh banyak orang, Panwas sesuatu yang serem, padahal kita bisa menjadi pengawas yang humanis. Harapan saya pribadi, penyelenggara pemilu yang akan datang tetap diisi oleh orang-orang yang berkompeten, netral, dan benar-benar independen, sehingga hasil pemilihan benar-benar dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Mariska, biasa dipanggil Hana. Tempat tanggal lahir saya di Kabupaten Purworejo pada tanggal 21 Desember tahun 1991.
Saya asli dari Kabupaten Purworejo dan sudah pindah alamat dan domisili di Gandusari, Bandongan, Kabupaten Magelang. Organisasi yang saya ikuti selain di tingkat pendidikan SMP, SMA, dan kuliah, saya juga ikut di IPPNU dan Fatayat. Riwayat pendidikan saya adalah alumni dari Setikes Muhammadiyah Gombong, jurusan D3 Kebidanan, dan saya juga alumni Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Dalam pengalaman pertama sebagai penyelenggara pemilu, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Selain banyak ilmu baru yang saya dapatkan, saya juga mengenal banyak orang-orang sukses, banyak orang-orang penting di wilayah Kecamatan Bandongan dan Kabupaten Magelang. Pada tahapan pemilu dan pilkada tahun 2024, kesuksesan ini tidak lepas dari kerjasama banyak pihak. Sekretariat dan teman-teman staf, PKD dan PTPS sekecamatan Bandongan, dan juga bimbingan dari Bawaslu Kabupaten Magelang. Terima kasih kepada semua pihak dan sampai jumpa di tahapan pemilu dan pilkada selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aulia Husna. Saya lahir di Magelang 30 April 1981. Rumah saya ada di Perumahan Sandang Sari, Desa Madya Condro, Kecamatan Secang. Hobi saya traveling dan silaturahmi. Buat saya silaturahmi adalah investasi yang sangat besar buat hidup saya. Dalam Pilkada 2024 ini, saya sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Secang, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi. Pengalaman di kepemiluan, tahun 2024 saya menjadi pemantau pemilu di Forum Rektor. Tahun 2013-14 menjadi PPK Kecamatan Secang. Tahun 2018-19 saya menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Secang, dan saat ini di tahun 2024 menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Secang. Saya juga aktif di organisasi NU, di MWC NU Secang, di Layis NU MWC Secang, dan di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama MWC NU Secang. Selain itu, aktivitas sehari-hari saya berwira swasta di bidang perdagangan dan jasa. Saya merasakan pilkada tahun ini sangat berbeda dengan pilkada sebelum-sebelumnya, karena pilkada tahun ini tidak ada calon dari incumbent dan hanya 2 paslon yang membuat ini pertarungannya terasa begitu panas. Dan alhamdulillah dari beberapa potensi pelanggaran yang muncul bisa kami cegah. Hal ini berkat dari silaturahmi yang pernah kami bangun. Membangun komunikasi dan koordinasi yang arif dan bijaksana kepada stakeholder, tim pengusung, paslon, dan masyarakat umum itu adalah menjadi salah satu kunci dalam pencegahan pelanggaran. Saya masih berkeyakinan bahwa pemberdayaan pemilih dan pendidikan demokrasi harus masih terus selalu disuarakan di seluruh lapisan masyarakat, agar kesadaran kritis tentang demokrasi yang bermartabat bisa tertanam dan tumbuh di masyarakat menjadi pohon demokrasi yang berbuah memimpin pemimpin yang amanah dan bijaksana. Pengawas pemilu adalah teman yang baik bagi masyarakat. Teman yang baik akan selalu mengingatkan akan kesalahan dan mengajak kepada kebenaran, bukan membiarkan kesalahan dan menjerumuskan dalam kesesatan. Menjadi pengawas pemilu bukan untuk mencari kesalahan orang, melainkan mengajak orang lain untuk tidak berbuat salah. Itulah esensi dari pencegahan. Semoga penyelenggaraan kepemiluan di periode yang akan datang bisa lebih baik dan semakin bermartabat. Salam awas, sioko makito kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lu'lu Latifaningsih, tempat tanggal lahir saya Magelang 27 April 1988. Saya merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Secang, Divisi HP2H, Hukum Pencegahan Parmas dan Hubungan Masyarakat. Hobi saya adalah membaca dan juga berenang. Kenapa? Karena membaca merupakan jendela ilmu dan berenang bisa menyehatkan badanmu. Untuk pengalaman kepemiluan, saya mengawali dari menjadi staf IT pada pemilu tahun 2019. Saya juga aktif di beberapa organisasi. Antara lain adalah menjadi bendahara Bumdes Harmoni Payaman, menjadi bendahara Lazisnu Ranting Payaman, menjadi sekretaris Fatayat PAC Secang, dan juga menjadi anggota Biro Administrasi untuk Garfa Satkorcap Magelang. Aktivitas keseharian saya adalah mengajar di MI Arosidin Payaman sebagai guru mapel matematika kelas 3 dan 4. Pesan saya untuk pemilu dan pemilihan periode berikutnya adalah tetap jaga integritas untuk mengawal hak pilih di seluruh negeri. Salam awas, siyogo magito-gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrudin. Saya lahir di Magelang pada tanggal 30 Juni tahun 1990. Saya beralamat di Dusun Santon, Desa Madya Condro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Saya mempunyai hobi traveling. Dalam Pilkada tahun 2024 ini, saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Secang, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Saya mempunyai pengalaman di dalam penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2013-2014, saya sebagai anggota PPS Desa Madya Condro, Divisi Datin. Dan pada tahun 2018-2019, saya juga sebagai anggota PPS Desa Madya Condro. Dan pada tahun 2024 ini, saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Secang. Selain menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Secang, saya juga berwira swasta dan juga menjadi salah satu mitra di transportasi online di Magelang. Dalam pemilihan ini, saya lebih menekankan pencegahan dan pendekatan secara persuasif dengan cara berdiskusi dengan masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemilihan 2024 sebelum melakukan tindakan. Menurut saya, ini lebih efektif dalam mengurangi angka pelanggaran pemilihan. Selain itu, dengan kegiatan ini bisa juga menjalin tali silaturahmi kepada semua pihak. Yang terakhir, semoga untuk para penyelenggara pemilu yang akan datang lebih bisa memahami dan bertindak sesuai aturan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Prasetyo, lahir di Magelang 17 April 1988. Hobi saya yaitu suka berkebun ataupun bertani. Adapun aktivitas keseharian saya yaitu sebagai salah satu seorang pendidik atau pengajar di MA An-Nawawi 02 Salaman. Terkait dengan kepemiluan, hal-hal yang pernah saya ikuti, ya pertama pada tahun 2014 pernah menjadi anggota KPPS di Desa Grinjing. Kemudian 2018-2019 pernah menjadi sekretariat PPS Desa Grinjing. Kemudian pada pemilu 2024 ini menjadi salah satu anggota komisioner Panwaslu Kecamatan Kajuran. Hal lain, kesibukan saya setiap harinya yaitu aktif di salah satu
ormas, yaitu di Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kajuran. Kemudian dulu ketika kuliah juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal menarik di Panwaslu Kecamatan Kajuran yang tidak kita temui di tempat lain, yaitu kita kerja sambil deg-degan karena kita selaku pengawas tentunya mengawasi banyak hal termasuk peserta dan lain sebagainya, sehingga kita di Panwas itu kerjanya ya serba was-was. Akan tetapi itu yang menjadi menarik bagi saya karena ini adalah pengalaman baru yang tidak saya dapatkan di tempat lain. Bagi teman-teman ataupun bagi penyelenggara khususnya di pengawas pemilu yang akan datang, kita harapkan selalu berpedoman kepada aturan karena itu nanti yang akan membawa kita, akan membawa demokrasi ke yang lebih baik, sehingga apa yang kita pedomani dan lain sebagainya itu merupakan hal yang layak untuk dipedomi dan nanti kita sebagai pengawas bisa mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ismail, lahir di Magelang 27 Juni tahun 1990. Adapun menjadi kegemaran saya suka berolahraga. Keseharian saya bekerja di lembaga pendidikan sebagai seorang kepala madrasah. Kesibukan saya di bidang organisasi, saya menjadi salah satu ketua di organisasi yaitu GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor tingkat ranting desa. Pengalaman saya sebagai seorang penyelenggara pemilu, yang pertama saya pernah menjadi PPL atau pengawas pemilu lapangan tahun 2014. Kemudian saya menjadi komisioner Panwaslu Kecamatan Kajuran tahun 2019 dan saat ini saya jadi komisioner Panwaslu Kecamatan khususnya divisi penanganan pelanggaran pemilu di pemilu tahun 2024 dan pemilu kada tahun 2024. Tentu banyak plus minus, banyak pengalaman yang kita dapat dalam penyelenggaraan pemilu kali ini. Banyak momentum yang terjadi, salah satunya yang menjadi terkenang di hati saya, di pikiran saya, terkait dengan pelanggaran atau penertiban APK di salah satu desa sehingga menimbulkan sedikit gejolak dari salah satu ormas yaitu Gerakan Pemuda Ka'bah. Namun begitu, persoalan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme yang sesuai. Terakhir, pesan dan kesan saya, pesan untuk para penyelenggara yang akan datang, semoga kita maupun nanti entah siapa yang akan menjadi penyelenggara dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di kepemiluan sekaligus ikut mensukseskan pemilu maupun pemilu kada yang akan datang dengan lebih baik lagi dari yang saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Munzir, saya lahir di Magelang tanggal 6 Oktober 1986. Saya suka jalan-jalan, lihat pemandangan, suasana baru dan belajar banyak hal yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Saya sehari-hari mengajar di salah satu madrasah di wilayah Kecamatan Kajuran, tepatnya di Madrasah Sanawiyah Wali Songo Sidowangi Kajuran Magelang. Selain mengajar di madrasah, di rumah saya budidaya ikan air tawar. Saya juga aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kajuran. Selain itu, saya juga masih sebagai salah satu dari pembina Karang Taruna Desa Sidowangi. Di kepemiluan di tahun 2013-2014, saya menjadi PPL atau pengawas pemilu lapangan Desa Sidowangi. Pada tahun 2018-2019, saya menjadi salah satu komisioner PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada tahun 2023-2024, saya masuk menjadi bagian dari komisioner Panwaslu Kecamatan Kajuran. Menjadi penyelenggara pemilu dan pemilihan sebagai ad hoc Panwaslu Kecamatan Kajuran di tahun 2023-2024 memberikan tantangan yang besar, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga, mengawal kualitas demokrasi.
Dalam situasi tertentu, pengawas pemilu bisa menghadapi ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak puas dengan hasil pemilu. Hal ini bisa membuat tugas menjadi lebih menantang dan berisiko. Untuk para penyelenggara pemilu dan pemilihan di masa yang akan datang, tetaplah teguh menjaga integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam setiap langkah. Tugas kalian adalah kunci untuk memastikan demokrasi berjalan dengan transparan dan adil. Jangan pernah lelah dalam menjaga hak rakyat, karena setiap keputusan yang diambil akan membentuk masa depan bangsa. Semangat dan sukses selalu. Salam awas, Siogo Magito-Gito, Satyam pada Dharma Cara. Selamat berjuang, selamat membela demokrasi, dan selamat menjadi pahlawan kajuran untuk pemilu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irawati sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Tempuran Divisi SDM. Lahir di Magelang pada tanggal 28 Mei tahun 1970. Hobi saya membaca. Profesi saya sebagai guru di RA Muslimat NU Ringinan 1. Kegiatan yang saya ikuti yang pertama di PKK Desa Sumberarum, kemudian di Muslimat NU Kecamatan Tempuran, dan di IG PAUD Kabupaten Magelang. Nama saya Muhammad Maulana Ridwan. Saya anggota Panwaslu Kecamatan Tempuran sebagai anggota Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Saya lahir di Hamparan Perak 11 November 1996. Hobi saya adalah menonton film dan sepak bola. Profesi saya selain panwas, saya freelance. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib. Lahir di Magelang sekitar 50 tahun yang lalu. Hobi saya membaca. Profesi saya saat ini adalah wira swasta. Kegiatan yang saya ikuti adalah kegiatan yang ada di tingkat desa. Menjadi pengawas pemilu sebanyak 3 kali. Yang pertama pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2017, dan yang ketiga pada tahun 2023. Alhamdulillah, ini saya pertama kali menjadi pengawas di sini. Sebelumnya ya paling cuma menjadi KPPS. Pengalaman saya menjadi penyelenggara atau menjadi pengawas pemilu dimulai tahun 2009 menjadi PPL, kemudian di 2023 menjadi Panwascam untuk pemilu, kemudian di 2024 menjadi Panwascam untuk pilkada. Yang saya lakukan selama menjadi pengawas pemilu Kecamatan Tempuran, yang pertama berkoordinasi dengan stakeholder terkait, dengan Forkopimcam dan juga dengan tokoh-tokoh partai politik. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena suksesnya pemilu juga atas koordinasi yang baik antara stakeholder peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Saya melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah, kemudian saya melakukan penindakan jika ada laporan ataupun temuan terkait penanganan pelanggaran. Melakukan pembinaan kepada teman-teman pengawas desa, pengawas TPS, juga kepada sekretariat. Hal yang menarik selama saya menjadi pengawas pemilu Kecamatan Tempuran, pernah saya sebagai pengawas dimaki-maki oleh seseorang yang melanggar aturan. Sebenarnya tidak terima untuk diklarifikasi, sehingga hal yang tidak enak yang saya dapatkan. Ya, hal menarik baru saja kemarin terjadinya money politik, karena setelah dilaporin dan ternyata pihaknya dia yang dukung menang, laporannya ditarik. Dan lucunya waktu itu yang dilaporkan itu adalah kakaknya sendiri. Ya, itu menarik sih, karena ya lucu aja. Terus dia malam-malam datang minta surat, laporannya ditarik. Dengan jabatan selaku Panwas, kita diberikan kewenangan, kekuasaan
Untuk salah satunya adalah memanggil baik penyelenggara ataupun peserta pemilu yang menurut kita dan menurut pandangan orang lain melakukan pelanggaran ataupun kesalahan regulasi. Satu hal yang menarik adalah saat kita memanggil calon anggota dewan baik dari tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi. Itu adalah hal yang menarik sekali. Dengan jabatan Panwas ternyata dengan adanya regulasi, dengan adanya peraturan, ternyata penegakan demokrasi dapat dilaksanakan oleh Panwascam. Pesan kepada teman-teman, mohon nanti selama penyelenggaraan, selama menjadi pengawas pemilu, agar kedepannya untuk lebih baik, untuk belajar bersama-sama, tidak malas untuk membaca buku, agar kita semakin maju dan bertambah ilmu. Semoga regulasi dipahami, kemudian sosialisasi diperbanyak, karena di sini kita mengutamakan pencegahan. Kemudian terkait aturan, jangan terlalu saklek, karena ketika di lapangan banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan saklek seperti yang ada di aturan, karena kita juga harus memahami tentang masyarakat, jadi fleksibel. Dibutuhkan keberanian. Jadi satu berani, yang kedua adalah paham regulasi. Itu kemudian yang ketiga koordinasi dengan stakeholder yang ada di tingkat kecamatan. Kemudian jangan lupa bahwa regulasi ataupun peraturan tidak bisa diterapkan secara ansih atau secara apa adanya, karena dibutuhkan kebijakan. Ada satu mantra untuk teman-teman ke depan, Satyam Vada Dharmam Cara, berbicara yang benar, praktekkan kebajikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga keadilan di setiap suara, bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga masyarakat Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Perkenalkan, nama saya Yainal Arifin, lahir di Magelang pada tanggal 15 Juni tahun 1976. Saya punya hobi olahraga dan bermain musik. Selain itu, saya sebagai penyelenggara dan juga punya kesibukan lain. Saya menggeluti di bidang perdagangan, khususnya di bidang perkayuan. Kemudian saya juga masih aktif di organisasi kemasyarakatan dan juga tentunya saat ini saya masih aktif di PA GMNI Kabupaten Magelang. Sebelum menjadi penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Pakis, saya pernah menjabat sebagai anggota KPPS pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2024 saya juga menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Pakis. Sebagai pengawas pemilu tentunya saya punya tanggung jawab, tugas, dan kewenangan. Saya harus melakukan pengawasan di semua tahapan pemilu dan pemilihan pada tahun 2024 ini. Kemudian hal-hal yang menarik tentunya tak luput dari pengalaman saya ketika menjabat sebagai penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu kecamatan. Dan pesan saya untuk penyelenggara pemilu yang akan datang, jadilah penyelenggara pemilu yang berintegritas agar pelaksanaan proses demokrasi di negara ini bisa berjalan dengan baik dan lebih bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Ening, Panwaslu Kecamatan Pakis,
Untuk pemilu dan pilkada 2024, saya ada di Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Tempat tanggal lahir saya ada di Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juli 1982. Hobi saya adalah fotografi dokumenter dan menulis cerita untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas saya. Aktivitas lain saya selain jadi pengawas pemilu, saya adalah seorang guru di sebuah madrasah. Kebetulan saya sudah 15 tahun menggeluti dunia pendidikan. Kemudian saya juga aktif di organisasi perempuan di masyarakat, ada PKK, kemudian kelompok wanita tani, dan ada Karang Taruni. Saya senang sekali mengajak mereka untuk aktif berperan dalam menjadi wanita-wanita pengawas partisipatif. Selama ini saya sudah 4 kali menjadi penyelenggara pemilu, yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019 saya menjadi anggota KPPS, posisinya saya adalah ketua, kemudian di tahun 2024 ini saya menjadi Panwaslu Kecamatan. Selama saya menjadi pengawas pemilu, banyak hal yang sudah saya lakukan, termasuk itu adalah bentuk pencegahan maupun pengawasan. Saya juga melakukan banyak komunikasi dengan stakeholder, baik itu di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa. Kemudian saya juga memastikan kepada semua wanita di Kecamatan Pakis bahwa tidak mustahil seorang perempuan menjadi pengawas. Saya memberikan edukasi politik kepada mereka bahwa perempuan pun punya hak yang sama dengan laki-laki untuk mengawal suksesnya demokrasi. Hal menarik selama saya menjadi pengawas, saya mempunyai banyak jaringan teman-teman pengawas se Kabupaten Magelang. Kemudian hal unik yang terjadi di Kecamatan Pakis itu adalah gesekan-gesekan politik ya. Kemarin juga ada yang namanya deklarasi kepala desa untuk mendukung salah satu paslon. Tapi itu kita pastikan bahwa bukan berarti pencegahan kami gagal, tapi memang seperti itulah yang namanya panggung politik. Semakin panas dan sangat panas, memang begitu ya politik ya. Pesan saya untuk penyelenggara pemilu, jadilah penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu yang netral, berintegritas dan bertanggung jawab. Orang wegahan, orang malesan untuk turun ke lapangan. Karena pengawas pemilu itu harus sat-set, wat-wat, dan das-des. Terima kasih, salam awas, siogoma gito-gito, dan selalu riang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dan baik kebajikan untuk kita semua. Perkenankan, nama saya Nadif, saya lahir di Magelang pada tanggal 17 Juni 1995. Hobi saya banyak, diantaranya adalah membaca. Aktivitas saya sehari-hari, saya menjadi seorang guru di Madrasah Aliyah sekitar 3 tahun yang lalu sampai hari ini. Kemudian aktivitas di masyarakat, saya menjadi salah satu anggota Karang Taruna dan aktif di beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Sudah sekitar 3 kali saya menjadi penyelenggara pemilu, tepatnya pada tahun 2019 saya menjadi relawan demokrasi KPU Kota Salatiga. Pada tahun 2024 pada pemilu saya menjadi PPS, dan tahun 2024 pada pemilihan saya menjadi anggota Panwascam Pakis. Selama saya menjadi anggota Panwascam Pakis, saya banyak melakukan kerja-kerja pengawasan, diantaranya adalah komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait di Kecamatan Pakis, baik itu pemerintahan maupun tokoh-tokoh partai politik. Dan yang menarik bagi saya selama menjadi anggota Panwascam Pakis, yakni jejaring yang semakin luas, persaudaraan yang semakin banyak dengan anggota atau dengan masyarakat Pakis, baik itu tokoh-tokohnya ataupun masyarakat biasa. Pesan saya untuk para anggota Panwascam Pakis di periode berikutnya, jaga komitmen, jaga integritas sehingga menjadikan pemilihan berkualitas, jujur, adil, dan mandiri. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kozim. Nama saya Ririn Lakukan. Nama saya Herianto Muhammad Salam. Saya terlahir di Kabupaten Temanggung pada tanggal 9 Oktober 1983. Saya adalah melakukan aktivitas yang menantang. Saya lahir di Kabupaten Magelang tanggal 19 Januari 1998. Hobi saya aktivitas sehari-hari saya sebagai guru yang bakti di MTS Tanjung Sari Kecamatan Indusari dan juga kalau sore bertani. Aktivitas lain saya aktif di berbagai organisasi. Dulu waktu kuliah saya aktif di UKAI ataupun di kegiatan keagamaan, terus kemudian di Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Untuk aktivitas hari ini saya aktif di Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang Kecamatan Indusari. Saya menjadi Panwascam sudah 2 periode di pemilu 2019 dan di pemilu dan pemilihan 2024 ini. Saya di sini sebagai ketua atau divisi SDM. Yang saya lakukan adalah menjalin hubungan yang erat yang sifatnya eksternal dengan stakeholder dan Forkompimdam di Kecamatan Indusari dan juga kelembagaan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan baik bersifat sosialisasi partisipatif atau kegiatan pengawas yang lainnya. Saya berharap kepada pengawas pemilu yang akan datang untuk senantiasa meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dengan senantiasa menambah ilmu dengan membaca regulasi dan undang-undang yang sesuai dengan tahapannya, terus kemudian jalin komunikasi dengan stakeholder yang ada di wilayah kerja masing-masing. Aktivitas saya dalam kegiatan sosial, saya berada dalam kegiatan organisasi Fatayat NU yang pada saat ini saya diberi amanah untuk menjadi ketua PHC Fatayat NU di Kecamatan ini. Yang saya lakukan selama menjadi pengawas ini, saya berusaha untuk sukses, maka dalam hidup saya usahakan untuk selalu hadir untuk bisa menyelesaikan apa yang kita. Tentunya untuk sebuah kebersamaan ada suka dukanya. Untuk sukanya lebih banyak suka dibandingkan dengan dukanya, karena saya bisa melanglang buana di seluruh wilayah Kecamatan Indusari. Pesan saya untuk pengawas yang akan datang, jadilah pengawas yang profesional, pengawas lahir batin. Saya menjadi pengawas pemilu tahun 2014 menjadi PKD, kemudian di tahun 2019 menjadi PKD di tingkat desa, dan untuk tahun ini saya menjadi Panwascam divisi Farmas. Suka duka menjadi Panwascam itu untuk saya sendiri, kalau untuk tidak dukanya, tapi untuk sukanya banyak sekali teman-teman yang menjadi motivator saya untuk menjadi lebih baik daripada tetaplah menjadi pribadi yang semangat, tidak sembun, tidak sombong, dan yang pasti semuanya adalah orang yang kerja cerdas dan penuh semangat, jangan lupa bahagia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3. Cek. Terus Tes. Selamat datang di Kecamatan Salaman, tempat di mana semangat demokrasi dijaga dengan penuh dedikasi, dan sebuah daerah yang menjadi saksi perjuangan demokrasi. Di balik layar, terdapat beberapa sosok yang menjaga proses demokrasi tetap berjalan dengan adil dan transparan. Mereka adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Salaman, dan inilah mereka. Nama saya Muhammad Arfan Sotik, sering dipanggil Arfan. Nama saya Rinta Zunita. Saya Ketua Panwascam Salaman Muhammad Taufik Asyari. Tempat tanggal lahir Magelang 31 Desember 1987. Saya lahir di Magelang tanggal 7 Desember tahun 1988. Hobi membantu istri, karena saya berkecimpung di bidang catering
Makanya hobi sekarang membantu istri untuk memasak. Hobi saya adalah traveling. Kenapa saya hobi traveling? Karena menurut saya ketika kita melakukan traveling itu kita bisa otak kita menjadi lebih fresh, kita punya semangat baru, gairah hidup baru, dan saya sangat menyukai traveling ke gunung. Sebelum saya menjadi pengawas di tingkat kecamatan, saya berkecimpung di bidang catering, juga di bidang perbibitan. Pembibitan buah, yang saya berkecimpung juga di bidang online-nya, penjualannya. Alhamdulillah, sebelum mengikuti Kepanwascam, saya sering kirim ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera yang belum Irian Jaya. Doakan Irian Jaya masuk orderan. Sebelum saya bergabung di Panwaslu Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, kegiatan saya sehari-hari pagi sampai siang, saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Tempuran yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan Yayasan LP Ma'arif NU. Saya selain mengajar juga diberi amanah untuk menjadi kepala madrasah. Selain itu juga saya mengabdikan diri saya di desa tempat tinggal saya, yaitu di Desa Purwosari, untuk membantu anak usia dini untuk bisa belajar di pendidikan anak usia dini. Pengalaman kepemiluan 2014 saya menjadi KPPS Desa Salaman. Dusunnya di Dusun Kauman, rumah tempat tinggal saya. Kemudian 2019 saya menjadi pengawas desa Desa Salaman. Di 2023 saya menjadi pengawas kecamatan di Kecamatan Salaman, dan saya mendapat tugas di Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Pada tahun 2009 saya bergabung di keluarga besar KPU untuk menjadi KPPS sebagai anggota, dan pada tahun 2014 saya menjadi anggota KPPS lagi. Kemudian pada tahun 2019 saya bergabung di keluarga besar Bawaslu Kabupaten Magelang menjadi PKD atau pengawas kelurahan atau desa, dan pada tahun 2024 kemarin saya menjadi anggota Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Aktivitas selama menjadi pengawas kecamatan: pertama, perekrutan pengawas desa. Kemudian pengawasan, apalagi saya mendapat jatah bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ketika HP2H, Kordif Bu Rinta Zunita melakukan sosialisasi agar meminimalisir pelanggaran, ketika pelanggaran terjadi, saya sebagai Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menindaklanjuti baik laporan juga temuan yang ada di Kecamatan Salaman. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama bergabung di Bawaslu Kabupaten Magelang menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Salaman di divisi saya, tentu saja di HP2H. Yang pertama, saya melakukan kegiatan pencegahan supaya tidak terjadinya pelanggaran, kemudian melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat, entah itu dalam acara formal maupun non formal. Tentu saja sosialisasi itu berkaitan dengan supaya
semua lapisan masyarakat maupun penyelenggara pemilu tidak melakukan pelanggaran anggaran tentang kepemiluan. Selain melakukan pencegahan, sosialisasi, tentu saja karena saya pekerjaannya adalah pengawas, maka saya mengawasi tentang kepemiluan, entah itu kampanye, kemudian pengawasan netralitas ASN dan lain sebagainya, supaya meminimalisir terjadinya pelanggaran. Hal yang menarik ketika menjadi Panwascam, yang biasanya saya mendapat uang ketika ada orderan, ketika di Panwascam saya mendapat uang tiap bulan. Itu hal yang menarik buat saya. Hal-hal yang menarik selama saya bergabung di keluarga besar Bawaslu, baik itu pemilu maupun pemilihan, itu saya menemui PKD, komisioner Kecamatan Salaman dan juga staf itu karakter setiap manusia atau orang-orang tersebut kan berbeda-beda. Jadi saya punya pengalaman baru untuk menjalin relasi kepada mereka itu dengan karakter yang berbeda-beda tersebut, tentunya itu menambah pengalaman bagi saya. Kemudian hal yang menarik di jajaran pengawasan, ketika kita saling berlomba antar kecamatan membuat video kan layanan masyarakat. Alhamdulillah Panwascam Salaman mendapat juara pertama. Itu hal yang menarik dan membanggakan. Terima kasih untuk teman-teman tim Panwascam Salaman, PKD juga itu. Terima kasih. Pengalaman unik selama pemilu dan pilkada, tentunya saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Salaman itu merasa bangga karena kita dalam momen pemilu dan pilkada kita menjadi biro jodoh. Karena selama pilkada kita sudah menikahkan 4 PKD dan juga staf. Pesan untuk penyelenggara pemilu yang masa depan, silahkan tingkatkan sosialisasi di tingkat desa-desa sekecamatan Salaman agar netralitas semua lini, baik dari pegawai negeri, kepala desa sampai perangkat, dan semua yang harus menjaga netralitas tersebut bisa netral, karena itu yang sangat sulit. Semoga yang ke depan bisa optimal untuk menjaga netralitas di Kecamatan Salaman. Pesan untuk penyelenggara pemilu, terutama Panwaslu Kecamatan Salaman maupun PKD di Kecamatan Salaman, bahwasannya kita sebagai penyelenggara pemilu itu kita dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak kepada siapapun, baik itu keluarga, organisasi, lembaga. Maka dari itu merupakan tantangan tersendiri untuk kita, akan tetapi itu adalah hal yang sangat wajib yang harus kita laksanakan. Kepada teman-teman bahwa menjadi jiwa pengawas harus selalu ditumbuhkan, membangun sifat kepengawasan dan berintegritas atas tugas-tugas yang dibebankan. Selanjutnya, menjadi pengawas harus cerdik membaca arah mata angin, bagaimana kita bertemu dengan siapa. Apakah bertemu batu, bertemu kayu, dan juga bertemu gunung-gunung. Dan disitulah kita harus mampu menafsirkan dalam diam, bergerak dalam senyap, mengisi ruang kekosongan dengan ilmu dan relasi berteman. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, sioko makito-kito. Salam awas, sioko makito-kito. Bawaslu Kabupaten Magelang, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Karena pemilu bukan hanya soal memilih, tetapi juga menjaga amanah rakyat. Panwaslu Kecamatan Salaman mengawal demokrasi untuk masa depan yang lebih baik. Ya. Diulangi mah. Ya. Itu nopo-nopo. Kepiye kan? Kalau mah ra gatek. Aku lali ya. Apa iki maksudnya kepiye kuwi, Pak? Aktivitas mulai dari pengawasan. 1, 2, 3, 4, Pak. Gini Pak, menjadi pengawas pemilu bukan hanya tentang bagaimana kita mengawasi tahapan-tahapan pemilihan. Lebih daripada itu, menjadi pengawas pemilu adalah bagaimana kita menjaga kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan demokrasi yang bermartabat. Kamu ngapain di sini? Sorry, Pak. Sebagai pengawas, kita harus netral. Dilarang keras bagi kita untuk memihak di salah satu pihak. ASN pun harus kita awasi. Aku barang diawasi, Mbak. Enggak, Pak. Wes, tak mulai topong. Sebagai pengawas pemilu harus siap mengawasi dengan sepenuh hati. Mengawal suara rakyat menjadi kursi merupakan amanah mulia konstitusi. Jan, pecor barang. Ya Allah. Cobaannya ya Allah. Mas, tambal ban, Mas. Tantangan seorang pengawas saat ini itu salah satunya dianggap menjadi public enemy. Maka dari itu diperlukan keberanian yang humanis demi tegaknya demokrasi. Mbak, di sini rondo repke. Berpikir kritis, disiplin, dan riang gembira adalah satu kesatuan sikap untuk menuju pemilihan yang hebat. Ayo, Mbak, lewat balik, Pak. Oh ya, Mas. Menjadi pengawas pemilu, kuncinya cuma satu. Pengawas ya harus mengawasi. Kondor Pak Ustadz. Oh iya, lagi maca apa kok buku-buku walik? Halo Sobat Bawaslu, salam awas. Perkenalkan, saya Arif Budianto, umur 28 tahun. Saya berdomisili di Desa Tempak, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Di Panwaslu Kecamatan Candimulyo, saya mendapatkan kesempatan dan kehormatan untuk menjadi ketua sekaligus membidangi divisi SDM, organisasi data dan informasi. Divisi ini merupakan rumah bagi seluruh jajaran kepengawasan, sebab divisi SDM harus menjadi lokomotor dalam menciptakan harmonisasi dan kekompakan dalam melakukan pengawasan. Tentu saja, SDM juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi keluarga kepengawasan yang solid, mantap, dan siap menjalankan tugas sebaik mungkin. Terima kasih. Halo Sobat Bawaslu, salam awas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi, umur saya 29 tahun. Di sini saya sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Candimulyo, sekaligus koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Meskipun divisi ini dianggap sebagai divisi yang paling santai, akan tetapi sejatinya merupakan ruh dari sebuah pengawasan. Mengingat segala macam pelanggaran bermuara pada divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tentunya hukum ada untuk ditaati. Maka dari itu, meskipun langit runtuh, maka hukum harus tetap ditegakkan. Fiat Justitia. Halo, saya Falah Farihatin, lahir di Magelang, ya sekitar 1/4 abad tahun yang lalu lah, mungkin kalau lebih ya lebih sedikit aja. Nah, di sini saya sebagai koordinator divisi hukum pencegahan Parmas dan Humas. Nah, divisi ini selain harus mampu menyajikan data yang akurat dan terkini, kami juga harus mampu menganalisis resiko dan potensi pelanggaran pemilu pada setiap tahapannya.
Hai, perkenalkan nama saya Juniarti Rizky, biasa dipanggil Juni, alamat Dusun Ngersap, Desa Suradadi, Kecamatan Candimulyo. Pada kesempatan kali ini, di Panwaslu Kecamatan Candimulyo, saya membidangi staf Divisi Penanganan Pelanggaran. Sebagai staf penanganan pelanggaran, kita harus memiliki sikap dan mentalitas yang kuat karena harus bersinggungan langsung dengan panasnya konstelasi politik. Sesuai yang dikatakan Pak Kordif, walaupun grup ini terlihat paling santai, tapi kita juga harus siap siaga menerima laporan dari masyarakat. Hai guys, saya Novi Lili Utami, umur 25 tahun, berdomisili di Bojong Candimulyo. Di Panwascam Candimulyo, saya berkesempatan menjadi staf divisi HP2H. Keakuratan dan ketepatan data adalah spirit pengawasan divisi HP2H. Sebagai staf divisi HP2H, saya harus siap 24/7 dibombardir oleh link dari kabupaten. Contohnya nih, ini udah ada link lagi. Hai, perkenalkan nama saya Saskia Alimra Dharmajati, usia saya 28 tahun, domisili saya Dusun Barisan, Desa Candimulyo. Di Panwaslu Kecamatan Candimulyo ini, saya diberi kesempatan menjadi staf SDM Organisasi Data dan Informasi. Kata Pak Ketua, divisi SDM itu adalah rumah bagi seluruh warga pengawal. Saya harus siap sedia untuk mendampingi ataupun menggantikan Pak Ketua. Tidak hanya mengayomi anggota Panwascam, namun juga pengawas desa dan hingga pengawas TPS. Kata orang, ngomong itu seni. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Candimulyo. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga Bawaslu Kabupaten Magelang semakin jaya, jaya, jaya. Salam awas, salam awas, siaga, maju terus. Pak, nanti kok mobilnya duruk kayak gini? Ya tak terke bali to, wong pemilune wis rampung. Caca. Wes, rampung pemilune cari dan ditahanan kok iki. Itu lagi terus. Hal menarik yang ada di Kecamatan Muntilan selama pemilu dan pemilihan tahun 2024 yaitu diantaranya terkait pemetaan TPS, di mana ada perbedaan jumlah TPS untuk pemilu dan pemilihan. Jumlah TPS pemilu sebanyak 260 dan untuk pemilihan sebanyak 114 TPS. Hal ini tentunya akan mempengaruhi juga tingkat ketidakhadiran warga dalam menggunakan hak pilih. Karena apa?
penggabungan regrouping TPS ini terdiri dari beberapa dusun, ada yang 2 bahkan lebih. Panwaslu Kecamatan Dukun pada masa pemilu serentak tahun 2024 kami mendapatkan satu temuan, salah satunya adalah saat mutarlih terdapat joki coklit yang itu dilakukan oleh anak dari salah satu pantarlih. Kemudian itu sudah kita tangani dan semuanya menjadi satu pembelajaran bagi bersama yang akhirnya si coklit ini kemudian akhirnya belajar menjadi pengawas partisipatoris. Panwaslu Kecamatan Dukun juga menangani pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu penyelenggara yang menjurus ke kode etik. Yang menjadi temuan kami adalah, beban kami adalah bagaimana penyelenggara itu adalah termasuk kenalan juga teman dekat. Itu yang menjadi concern kami, integritas kami dipertaruhkan di situ, bahwa teman pun ya bagaimanapun juga karena pelanggaran ya tetap kita lakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Panwasam Dukun Kabupaten Magelang, kabar menggembirakannya adalah di masa pemilu 2024 dan Pilkada 2024 menjadi Panwascam dengan pencegahan terbaik se-Kabupaten Magelang, maupun terbaik dan terbanyak dalam pencegahan. Total ada di Pilkada 2024 ada 1.383 pencegahan. Hal itu jajaran Panwascam Dukun banyak melakukan kegiatan yang berbasis non-anggaran seperti program Sonjo Tonggo, di mana setiap bulan jajaran Panwascam baik dari PKD, Panwascam sendiri dan PTPS dia akan membuat program kunjungan-kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda ataupun kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan pencegahan khususnya dalam money politik, di mana pencegahan tersebut menghasilkan hasil di mana tidak adanya pelanggaran khususnya money politik, karena pencegahan di Panwascam Dukun kita terus intens dan bersinergi dengan pengawas-pengawas partisipatif di wilayah Kecamatan Dukun. Kami Panwaslu Kecamatan Ngluar, kami bertiga, saya Iris Hidayat, Mbak Sri Kuntari dan Mbak Yesi Wulandari. Kami mengampu dari 8 desa. Walaupun wilayah kami itu termasuk wilayah terkecil, tapi bukan berarti tidak ada masalah dalam ranah tugas kami. Ada beberapa indikasi pelanggaran yang terjadi di pengawasan kami di Kecamatan Ngluar. Ada indikasi sengketa proses dan kemarin indikasi money politik. Di pemilihan pilkada kali ini agak berbeda dengan pemilu kemarin. Di pemilihan ini terjadi indikasi dua pelanggaran. Yang pertama yaitu PSAP tentang penempatan APK yang dilakukan oleh salah satu tim ses paslon di tempat pengajian yang akan diselenggarakan oleh lawan paslon lainnya. Tetapi setelah dipertemukan kedua belah pihak, alhamdulillah ditemukan kesepakatan dan hal itu bisa diatasi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pada hari tenang ada indikasi money politik yang dilakukan oleh dua penyelenggara pemilu yaitu KPPS dan PTPS. Tetapi hal ini juga sudah bisa diselesaikan dengan baik oleh Panwascam Kecamatan Ngluar. Kami dari Panwaslu Kecamatan Salam, menurut hemat kami dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara, salah satu hal yang krusial adalah tugas dari pengawas TPS yang memiliki tugas yang cukup berat karena seringkali menjadi sandaran teman-teman KPPS dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan apabila terjadi permasalahan di lapangan kaitannya dengan proses pemungutan dan perhitungan suara. Kami dari jajaran Panwaslu Kecamatan Serumbung menyampaikan hasil pengawasan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian daftar pemilih bahwasanya ditemukan pemilih yang tercecer
tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana mestinya. Sebagai jajaran pengawas, tentunya kita akan merekomendasikan hasil tersebut untuk ditindaklanjuti. Karena sebagai pengawas juga wajib untuk mengawal hak pilih demi mensukseskan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sebagaimana mestinya, tentu dari hasil pengawasan tersebut akan dituangkan dalam lembar-lembar form pengawasan yang dimana di dalamnya diuraikan apa yang ditemukan, tempat kejadian maupun kronologinya. Dengan harapan pemilih yang tercacar tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kriterianya, yaitu masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPK. Pengawas itu tegas, nggak boleh baper, tangguh, harus solutif, riang gembira, solid dan cerdas, keren, netral, menjaga hak pilih keluarga. Pengawas itu menjaga demokrasi, totalitas tanpa batas, konsisten, mengawal demokrasi. Pengawas itu harus jujur, harus siap jadi topik pembicaraan. Menjadi pengawas pemilu bukan hanya persoalan pekerjaan semata, tetapi bagaimana kemudian kita menjaga kepercayaan masyarakat terhadap diri kita yang diberikan amanat oleh Tuhan untuk menjaga demokrasi. Maka sekecil apapun yang kita lakukan dalam rangka menjaga keadilan pemilu, itu akan berdampak positif bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan profil singkat kami. Salam awas. Saya, Wikan Sadiwo, Ketua Panwaslu Kecamatan Grabat. Saya beralamat di Dusun Watuanten, Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabat. Saya lahir 14 Juli 1981. Pengalaman di kepemiluan, saya pernah menjadi BPS Desa Tlogorejo, dan pada pemilu 2024 lalu, saya menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Pengalaman pekerjaan sebelumnya, saya bekerja di beberapa program pendamping masyarakat, menjadi fasilitator kecamatan program PNPM di pedesaan, kemudian menjadi pendamping desa, dan terakhir menjadi fasilitator program Papsimas. Hal tersebut menjadi pengalaman tersendiri dan membawa banyak kemudahan bagi saya dalam beradaptasi, bertemu, dan berinteraksi dengan masyarakat. Menjadi Panwaslu adalah pengalaman pertama saya bekerja di kabupaten sendiri atau di wilayah sendiri, karena sejak tahun 2009 sampai 2021 saya berpindah-pindah mulai dari Wonosobo, Temanggung, Banjarnegara. Menjadi Panwaslu Kecamatan adalah pengalaman menarik bagi saya karena saya sendiri sebelumnya cenderung apolitis, tapi semenjak menjadi Panwaslu mau tidak mau harus belajar, mempelajari undang-undang, mempelajari ilmu-ilmu dan alur-alurnya. Selain itu harus bertemu dan bersinggungan dengan orang-orang politik, tapi tentunya hal tersebut menambah ilmu baru bagi saya. Pesan bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu, khususnya sebagai pengawas, baik di tingkat kecamatan atau tingkat desa, banyak-banyak belajar, perluas pergaulan, dan tentunya persiapkan mental. Pengawas itu pekerjaan yang menarik, menantang, tapi kadang juga rumit. Anda akan ketemu dengan orang-orang politik yang memang paham politik, tapi Anda akan lebih sering ketemu orang-orang yang fanatik, yang buta politik. Itulah yang asik. Menjadi tantangan kita semua untuk memahamkan orang-orang seperti mereka. Jadi, tetap tenang, ojo nesunan, salam. Halo, nama saya Alfatrisa Elsta, biasa dipanggil Alfat, usia saya 28 tahun. Di Panwaslu Kecamatan Grabat ini saya sebagai anggota sekaligus yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
Saya mulai terlibat sebagai penyelenggara yaitu pada pemilu 2024 dilanjutkan pada pemilihan 2024. Karena peran perempuan ini dapat diharapkan untuk bisa mengubah terhadap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam hal penyelenggaraan pemilu, maka saya terlibat dalam kegiatan kepemiluan ini. Beberapa fokus kegiatan dalam hal pencegahan yang sudah kami lakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemilih pemula, kemudian mendorong peran aktif masyarakat dalam hal menjadi pengawas partisipatif, serta membangun sinergitas hubungan dengan beberapa lembaga. Nama saya Toriono dan biasa dipanggil dengan Toriono. Saya dilahirkan dari pasangan bahagia antara Bapak Darwi dan Ibu Sirep. Kebetulan saya dilahirkan di Magelang 19 Desember 1978. Saya suka berolahraga dan itu menjadi hobi saya, dan saya tergabung dalam Aerosport Jawa Tengah, yaitu cabang olahraga gantole. Dalam kemasyarakatan, saya aktif di STI AMA Salatiga dan PAGMNI Magelang Raya, dan kegiatan sosial di masyarakat yaitu di tingkat RT ataupun takmir pada kegiatan keagamaan. Terkait dengan kepemiluan, pernah menjadi PTPS beberapa tahun yang lalu dan menjadi ketua Panwascam Grebek pada Pilpres 2024, kemudian pada Pilbub 2024 menjadi anggota Panwascam. Hal yang paling menarik yang dialami kami, jajaran pengawas Kecamatan Grebek, menjadi sejarah pertama menemukan dan menindaklanjuti adanya pelanggaran pemilihan atau pelanggaran pemilu, yaitu PSU, sehingga harus dilaksanakan PSU, tepatnya di Dusun Sumur Arum. Pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Alangkah baiknya dari segi peraturan perundang-undangan itu benar-benar sudah disiapkan jauh hari sebelumnya, sehingga tidak terkesan mendadak. Sangat berkeinginan kalau Indonesia ke depan betul-betul bisa menjalankan pemilu yang benar-benar bersih, sehingga benar-benar menghasilkan wakil-wakil rakyat berkualitas jauh dari korupsi. Maju terus Indonesia tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Junanto. Saya Ketua Panwascam Kaliangkrik, Ordif SDM dan Organisasi. Tugas saya memastikan kinerja komisioner, kesekretariatan, PKD, dan PTPS bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesan saya terhadap Pilkada 2024 adalah terbentuknya 9 desa APU di Kecamatan Kaliangkrik. Pesan saya kepada Panwascam Kaliangkrik periode selanjutnya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh dedikasi dan berintegritas tinggi. Salam awas. Nama saya Rahmatul Umma. Saya lahir di Magelang pada tanggal 27 April 1988. Keseharian saya sebelum menjadi Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik, saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya dilantik sebagai Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik pada tanggal 28 Oktober 2022. Saya membidangi koordinator divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Suka duka yang saya alami selama saya menjadi anggota Panwaslu Kecamatan Kaliangkrik adalah saya banyak bertemu dengan orang-orang baru, saya banyak bertemu dengan karakter-karakter baru, dan tentunya saya bertemu dengan pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah saya kerjakan. Karena ini adalah pengalaman pertama saya menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Pesan saya untuk
penyelenggara pemilu pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di tahun berikutnya adalah tetap jaga integritas, tetap jaga marwah lembaga, dan tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Salam awas. Nama saya Erna Puji Astuti. Pekerjaan saya setiap hari menjadi guru di MI Ma'arif Balikerto. Hobi saya, ya selakunya ibu-ibu, tidak punya hobi, hobinya hanya suka ngomel-ngomel. Selain menjadi guru, saya di keorganisasian di Fatayat hanya menjadi anggota, terkhususnya Fatayat Ngargosuko. Dan di Panwaslu Kecamatan Kalianggrek, selama 2 tahun ini, saya menjadi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Suka dukanya menjadi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa adalah selalu dihadapkan dengan banyak masalah. Tantangannya, kita harus siap dan kita harus selalu bisa memecahkan masalah tersebut. Pesan saya untuk penyelenggara pemilu ke depan, harus menjadi atau mempunyai integritas yang kuat. Karena integritas yang kuat adalah tonggak menjadi penyelenggara ataupun Panwaslu Kecamatan Kalianggrek. Yang mana tonggaknya integritas itu akan menjadi pemilu yang lancar, damai, dan pasti akan sukses dan berhasil.